فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa pula yang Dia inginkan, dan di sisinya ada induk dari kitab, maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin, maksudnya adalah jelas semuanya itu memang di bawah kehendak Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri memang telah menetapkan bahwasanya apa yang telah Dia tulis di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan li ghairi, hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim dan lain-lain itu, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena penulisan takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran penulisan takdir itu telah kering, jadi tidak akan dirubah. Baik. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang mana dan hadisnya sahih ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasanah. Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk, yaitu 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Adapun yang masih memungkinkan untuk dihapus, kata para mufassirun, adalah yang di dalam catatan malaikat, yaitu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat secara kurang lebihnya, kalau si fulan melakukan ini maka tambahkan rezekinya sekian, kalau si fulan melakukan itu maka kurangilah rezekinya sekian. Misalkan kalau dia menyambung kekerabatan demikian dan demikian, maka tambahkan rezekinya dan panjangkan umurnya sekian. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, maka jangan ditambahkan. Kalau dia maksiat demikian maka kurangilah rezekinya sekian. Itu di dalam catatan malaikat untuk pengaturan harian mungkin, atau untuk pengaturan bulanan, atau pengaturan tahunan. Dalam keadaan Allah tahu di Lauhul Mahfuz, Allah tahu dan telah menulis di Lauhul Mahfuz apa yang kenyataannya akan dilakukan oleh si fulan tadi. Jadi masalah perceraian itu juga sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kenyataannya si fulan akan menceraikan fulanah, atau si fulanah itu menkhulu fulan, itu sudah tertulis. Adapun yang di malaikat, maka memang masih ada pilihan, dalam artian yaitu seandainya fulan berbuat begini maka hasilnya begini, seandainya dia memilih itu maka hasilnya begitu. Sebagaimana yaitu seandainya dia memilih untuk puasa, ya nanti di siang hari lapar tapi dapat pahala, petang hari lapar tapi dapat pahala puasa. Seandainya dia memilih tidak puasa, maka dia badannya segar, dia kenyang, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Walaupun Allah tahu dan Dia telah menulis di Lauhul Mahfuz kenyataannya fulan itu memang hari ini puasa atau tidak, Allah tahu itu. Baik. Tetapi memang takdir Allah itu dikaitkan dengan hubungan sebab dan akibat. Takdir Allah itu tetap dikaitkan dengan sunnatullah. Kalau ada usaha maka ada hasilnya, kalau tidak ada usaha maka tidak ada hasilnya. Ini secara globalnya. Walaupun tetap takdir Allah itu di atas segalanya. Manusia sudah berusaha untuk makan tapi masih lapar. Manusia sudah berusaha untuk berteduh tapi masih kehujanan. Ini takdir Allah. Tetapi juga seringkali takdir Allah itu memang sesuai dengan apa yang diusahakan oleh para hamba, dan itu tanda kekuasaan Allah. Bagaimana boleh sesuai? Itu tanda kekuasaan Allah, yaitu si fulan semula lapar, setelah makan dia kenyang, ada usaha. Padahal
seandainya dia tidak makan, sengaja tidak makan selama 10 hari, jelas apa? Dia akan kelaparan, bahkan mungkin dia mati. Tapi Allah tahu kenyataannya untuk hari itu dia makan atau tidak, Allah tahu. Dan Allah sudah menakdirkan. Yang seandainya dia memilih untuk makan, niscaya dia akan kenyang dan tidak kelaparan. Tapi ini sekedar seandainya. Adapun prakteknya Allah tahu. Dan Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz, dia memang kenyataannya akan memilih ini. Dan hasilnya adalah begini dan begitu dan seterusnya. Allah tahu itu. Tayyib. Walaupun seandainya ternyata dia memilih lain, boleh jadi hasilnya lain. Dan Allah tahu sebelum dia melakukan pilihan pertama atau pilihan kedua, Allah sudah tahu apa yang akan dia pilih. Dan Allah sudah menulis itu di Lauhul Mahfuz. Dan tulisan Allah itu, ketetapan Allah itu sudah sesuai dengan hikmah. Allah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya dan ada tujuannya yang agung dan seterusnya. Dan Allah sama sekali tidak menzalimi para hamba. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.